Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Semoga pagi ini kita sudah membuka mata kita menyaksikan hari baru anugerah Tuhan. Kita selalu dalam keadaan bahagia, sehat dan sejahtera dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali pagi hari ini saya menjumpai Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan, semoga menjadi panduan kita untuk berjalan bersama Tuhan di hari ini. Dan pagi hari ini kita akan membaca Matius pasal 6 ayat 1-4 demikian. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Pemberian yang keliru. Saudara-saudara pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, mana yang lebih kita sukai, memberi atau menerima? Sejujurnya secara manusiawi, kita lebih suka diberi. Tapi ternyata Tuhan Yesus pernah mengatakan, adalah lebih baik memberi daripada menerima. Lebih baik menelungkupkan tangan kita daripada menadahkan tangan kita. Sebab itu pengajaran dalam kitab suci kita mengatur tentang hal pemberian. Memang pemberian sedekah merupakan salah satu kewajiban agama yang sudah mengakar dalam masyarakat Yahudi. Semua orang tidak tergolong miskin wajib untuk memberi sedekah. Itulah sebabnya di dalam Matius pasal 6 yang kita baca pagi ini tidak membahas tentang apakah sedekah perlu diberikan, melainkan bagaimana memberi sedekah yang baik. Saudara sekalian, ketaatan terhadap hal ini bukan hanya bersentuhan dengan aspek religius atau keagamaan, melainkan juga aspek moral dan sosial. Pemberian sedekah tergolong orang yang taat dalam kebaikan, itu hal moral. Dan apa yang dilakukan oleh mereka sangat bermanfaat bagi orang lain. Dalam teks yang kita baca pada pagi ini, Yesus berbicara tentang kewajiban agama di dalam 3 bidang. Yang pertama, bidang sedekah untuk memberi miskin, hal sosial. Yang kedua, hal berdoa terkait dengan hal religius. Dan yang ketiga, berpuasa. 3 kewajiban agama ini sudah lazim digunakan di dalam konteks orang Yahudi. Lalu sekarang mengapa Yesus mengecamnya? Karena ternyata kecapan Yesus terhadap pelaksanaan kewajiban keagamaan agar dilihat orang atau dipuji orang lain tidak membenarkan banyak kegiatan orang-orang percaya pada masa ini. Termasuk bagaimana bersaing untuk menjadi lebih besar, bagaimana membanggakan keberhasilan kepunyaan kita dalam pelayanan, bagaimana melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah, kebaktian dengan gaya hiburan agar menarik orang banyak, dan keinginan untuk menjadi nomor 1. Jadi hakikatnya orang pergi mengunjungi rumah-rumah ibadat bukan untuk hatinya datang kepada Tuhan, tetapi untuk mendapatkan penghiburan, untuk menyenangkan dirinya, tetapi bukan dengan motivasi bagaimana menghormati Tuhan dan membawa penyembahan yang sejati kepada Tuhan. Saudara sekalian, ketika kita memberi sedekah, kita seharusnya tidak hanya memenuhi kewajiban atau karena gengsi, tetapi kita harus memiliki motivasi yang baik supaya perbuatan baik itu diterima oleh Tuhan. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Itu perkataan Yesus dengan tegas. Yesus melarang kita untuk melakukan kegiatan agama kita supaya dilihat orang, supaya dipuji orang dan diakui orang. Artinya, ketika kita memberi sedekah itu bukan supaya kita ditinggikan oleh manusia, tetapi supaya Tuhan yang ditinggikan. Dan akhirnya Tuhan yang dipermuliakan.
Lalu sekarang saudara sekalian, kalau demikian, bagaimanakah bersedekah yang benar? Dalam ayat yang tadi kita sudah baca, Yesus mengatakan kalau memberi contoh, kalau engkau memberi janganlah diketahui tangan kananmu, kalau tangan kirimu yang memberi. Sebaliknya, kalau tangan kanan yang memberi jangan diketahui tangan kiri. Lalu ia mengatakan, hendaklah semua itu dilakukan dalam keadaan tersembunyi, sebab Allah pasti akan membalas apa yang kita lakukan dalam sembunyi. Lalu bagaimana bersedekah yang baik? Sangat kontras terhadap apa yang dilakukan oleh para ahli Taurat dan golongan Farisi yang munafik, yang melakukan kegiatan-kegiatan agama ini hanya supaya dilihat dan dipuji orang. Tuhan Yesus mengajarkan dua hal penting di sini tentang bagaimana bersedekah. Yang pertama, pemberian bukan untuk mencari pujian dari orang lain. Sedekah harus dilakukan secara tersembunyi. Kita tidak usah memperlihatkan kepada orang lain, apalagi mengumumkannya dan memberitahukan bahwa saya akan memberi. Bagi Yesus, hal semacam ini jelas sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya. Yang kedua, pemberian bukan untuk mencari kepuasan diri. Di ayat 3 Tuhan Yesus tidak hanya memperingatkan agar jangan ada orang lain yang tahu, melainkan juga agar jangan tangan kiri kita mengetahui apa yang diperbuat oleh tangan kanan kita. Artinya supaya kita tidak bangga dengan respons orang. Kali ini bukan respon orang lain yang ia sedang pikirkan, melainkan respon dari diri kita sendiri. Kadang-kadang kita puas ketika kita sudah memberi. Tapi ternyata bukan itu. Jangan memberi tangan kanan untuk menikmati tangan kiri. Artinya ada sesuatu yang kita ingin nikmati dari pemberian kita. Hal ini pun juga salah. Seorang yang memuji dirinya sendiri sama bersalahnya dengan orang yang menginginkan pujian dari orang lain. Bangga karena dapat melakukan sesuatu yang baik. Kita mungkin tidak mau orang lain melihat perbuatan baik kita. Tetapi jika kita merasa diri benar dan saleh dalam melakukan hal ini, karena kita sudah cukup rohani, tetap ini adalah sesuatu yang salah di mata Tuhan. Jadi apabila kita merasa senang pada saat kebaikan kita yang tersembunyi diketahui oleh orang lain, kita pada dasarnya juga sudah sama melakukannya dengan kesalahan yang sama. Karena kita ingin menikmati dari apa yang kita lakukan. Saudara-saudaraku, di pihak lain kita juga tidak boleh anti terhadap berkat. Sebab memang Allah seringkali memberikan berkat atas perbuatan baik kita. Tetapi bukan itu adalah tujuan. Bukan itu tujuan mengapa kita harus memberikan sedekah. Tanpa bermaksud menjadikan berkat itu sebagai motivasi atau tujuan. Itu hanyalah sebuah pola rohani umum yang diajarkan di dalam Alkitab. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, berdasarkan penjelasan ini, maka apa yang harus kita lakukan? Peliharalah hati pada waktu memberi. Mari menjaga sikap batin kita sebelum melakukan perbuatan-perbuatan baik itu. Sebisa mungkin, jika kita harus memberikan persembahan atau pemberian yang di depan orang banyak, gunakan inisial tertentu. Tidak terlalu mudah tertebak dan juga tidak terlalu umum. Agar pada saat memberikan persembahan atau apapun yang wujudnya sedekah, orang tidak mengetahui siapakah yang memberikannya. Jika identitas kita terpaksa diketahui oleh orang lain, berdoalah agar hati kita tetap terjaga dari kesombongan. Bagi kita yang jarang berkorban secara materi atau memberi terlalu sedikit, marilah kita tingkatkan pemberian kita, baik secara kualitas maupun kuantitas. Pada dasarnya adalah karena Tuhan yang sudah memberikan yang terbaik dalam hidup kita, dan Ia mengajarkan supaya kita juga melakukan hal yang sama kepada orang lain. Kiranya pemberian-pemberian kita, saudara sekalian, adalah pemberian yang berkenan kepada Tuhan, bukan pemberian yang keliru. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi ini. Terima kasih Bapa karena Engkau mengajarkan kami satu prinsip pemberian yang baik. Tuhan mengenali hati, Tuhan mengenali pikiran kami. Dan kiranya firman-Mu pada pagi ini menguatkan kami
dan mendorong kami untuk melakukan perbuatan-perbuatan kasih, perbuatan yang baik dari diri kami. Tetapi sekali lagi Tuhan, ajarlah kami supaya kami bukan untuk menyombongkan diri sendiri, tetapi untuk memuliakan Bapa di sorga dan menyenangkan Engkau Tuhan. Dan biarlah semua kami perbuat dengan dasar kami mengucap syukur dan mengakui bahwa semua hal-hal baik yang terjadi dalam hidup kami adalah karena pemberian-Mu. Terima kasih Tuhan, apapun situasi umat-Mu pada pagi ini, biarlah Tuhan yang turut campur tangan. Dan biarlah mereka berserah bersandar sepenuhnya kepadamu, agar apa yang baik yang Tuhan janjikan kepada kami anak-anak-Mu menjadi bagian hidup kami, yang membuat kami dapat bersuka cita hidup di hadapan hadirat-Mu. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.